Nah, 2 tahun kemudian itu lahirnya seorang putri yang bernama Nyimas Larasantang. Ya, itu terjadinya itu pada tahun 1425. Kalau kakaknya Pangeran Walang Sungsang itu 1423 lahirnya ya. Nah, setelah Nyimas Larasantang lahir lagi 3 tahun kemudian adiknya yang bernama Raden Kian Santang. Itu 1428. Alhamdulillah. Nah, itu kelahirannya beliau itu tuh. Ya, kelahirannya anak-anak. Jadi kalau Prabu Siliwangi itu istrinya 4 yang sahnya itu Ya, tuh. 4. Pertama, baru tilu, Pak. Ya, yang pertama Nyai Mas Embet Kasih. Ya, tidak mempunyai seorang keturunan. Ya, itu Majalengka itu tuh. Yang sekarang disebut Sindang Kasih itu Majalengka. Yang kedua Sumbang Larang. Yang ketiga itu Kentring Manik. Anaknya Amuk Marugul. Itu punya anak 2 itu tuh. Ya, yang meneruskan itu Prabu Surawisesa dengan Prabu Surosuan. Itu yang menjadi Adipati Banten. Itu Surosuan itu kakeknya Maulana Hasanuddin. Ya. Nah, betul. Mantap. Yang keempat Nyimas Ratu Putih itu anaknya Nyimas Lararundra Mahuang Dampu Awang itu. Nah, punya anak Nyimas Ratna Budaya, cuman dia dinikah oleh dari Kerajaan Campa itu. Nah, Prabu Siliwangi kalau dari istri Sumbang Larang itu mempunyai seorang anak 3. Dan pada waktu itu Prabu Siliwangi itu masih Islam itu tuh. Nah, Islam setelah 8 tahun kemudian dia ngebelot lagi, balik lagi ke agama yang semula, agama leluhurnya. Balik lagi itu tuh. Itu Prabu Siliwangi juga itu belum menjadi raja penuh, masih Iwa Raja. Prabu Siliwangi jadi raja itu sudah tua umurnya. Belum disejajarkan. Belum menjadi raja penuh. Disejajarkan. Jadi karena kakeknya dengan bapaknya, dengan uaknya ini tidak meninggal umurnya sampai tua-tua. Ya, seperti Niskala Wisnu Kencana. Pangeran terus. Niskala Wisnu Kencana itu kakeknya. Udah jadi ini. Itu umurnya meninggal 127 tahun. Masih muda. Gua kayak Kaisar I masa 90. Meninggal itu tuh pada tahun 1475. Bapaknya ngejabat cuman hanya 7 tahun. Bapaknya Prabu Siliwangi, Dewa Niskala. Umurnya pada waktu itu 104 tahun. Baru ngejabat bapaknya. Ngejabat 7 tahun meninggal. 111. Ya. Meninggal. Baru Prabu Siliwangi naik. Umur Prabu Siliwangi seberapa? 87. Umur. Dia lahir 1375. Kalau mas saya mah 48 jalan 49. Pas gua mah. Nah, tahun 2024. Dia naik umur 87. Dia meninggal itu 1521. Ya, umurnya 126 tahun. Prabu Siliwangi itu tuh. Ya. Nah, pada waktu itu Nyimas Larasantang, adanya Pangeran Walang Sungsang ini ya. Jadi pada waktu itu anak-anaknya ini merasa tidak nyaman setelah meninggalnya ibunya Nyimas Sumbang Larang. Itu terjadinya pada tahun 1441. Meninggal ya, akhirnya anak-anaknya ini merasa tidak betah hidup di dalam istana. Yang ibu dari Sumbang Larang ini sih yang dari Islam. Akhirnya dia karena merasa tidak betah, dia keluar dari istana Pajajaran. Orang 2 ini kakak adik, Nyimas Larasantang dengan Pangeran Walang Sungsang. Akhirnya dia keluar dari istana Pajajaran. Ya, akhirnya sampai dia datang di Cirebon. Ini dipotong aja secara singkat aja ya. Kalau Raja Desa sampai ke Dieng sampai ke itu nanti lama. Ini sampai datang di Cirebon itu 2 tahun perjalanan itu tuh. Ya, datang di Cirebon itu dari 1441 sampai 1443 itu baru datang ke Cirebon. Jadi mengembara berguru terus itu tuh. Pangeran Walang Sungsang tuh sampai ke Gunung Dieng, sampai ke timur, sampai ke Gunung Merapi. Bukan sama kiai, itu gurunya. Sama jin. Bangsa Parasang iya. Iya, para jin. Yang Pedar kan dia sudah Islam dia nih. Tapi dia tahu
Kalau dia sih yang membelajar Al-Quran tidak ada gurunya, ya Iya. itu diajarin oleh Kanjeng Rasulullah itu Iya. tuh. Secara mimpi aja dia bisa. Iya, bisa. Itu secara mimpi itu tuh. Iya, bisa. Cuman dia ingin mentahu ilmu-ilmu leluhurnya, Ya, seperti Karun lah. di Raja Desa itu ya bertemu dengan Sang Hyang Danuarsi yang mempunyai seanak Endang Gelis yang dinikah oleh Pangeran Walang Sungsang ya. Akhirnya sampai dia datang di Cirebon lah. Akhirnya dia berguru kepada Syekh Nurjati, Syekh Abdul Kafi di Gunung Jati di sana. Selama 2 tahun akhirnya dia disuruh membabat hutan Cirebon itu 1445 di desa Lemawungkuk itu di Kanoman itu Kanoman, Lemawungkuk. di situ. Nah di situ ada tempat rumahnya yang disebut Witana. Bayarnya ke Babe aja Ya, ya. ya, tenang aja, saya bayar. Witana, Wit Ono Umah pertama gitu ya di belakang Keraton Kanoman. Jadi Keraton Kanoman itu di belakangnya ada rumah, yang pertama ada rumah itu di Cirebon ya di situ. Masih ada di Masih sekarang. ada. Barangkali abang mau ke situ nanti Boleh. saya bisa antar. Ya, tolong. Nanti Deng kalau Suro bisa dulu, udah belum Deng Suro? nanti ke dalam dulu. Ke dalam mandi, barangkali mau sowan sama pangerannya di dalam nanti bisa saya antar. Ini tadi mau diajak ke habis pada mandi tuh, tak ajak ke situ. Saya belum ada. Saya dari siapa. semalam ini nyari Nah, nunggu ini- orang belum ada yang datang. Nah, Jadi cuman saya ini suruh kesini. ini Saya jam 4.05 sore nyampe ya, di dia. ya untung ketemu dengan Jadi kata Abah Anom kan almarhum, udah Iya. nunggu di situ aja dulu, Iya. dulu di Cirebon. Nah, akhirnya berguru 2 tahun ya membangun desa di sini. 2 tahun kemudian membangun keraton di sini. Namanya Keraton Pakungwati. Itu dibangun pada tahun 1452. Dibangun di sini Berdasarkan keraton. anak apa istri ya Pak Kung? Nah, anaknya Abah langsung anaknya Walang iya Sungsang. kan Pak Kungwati Yang lah. dari Nyimas Endang Gelis, Ya. anaknya perempuan. Bilang nama keraton ini kan Pak Kungwati. Nah, itu setelah ini ibunya Sunan Gunung Jati itu dia pada tahun 1447 dia menunaikan rukun Islam yang kelima dengan kakaknya Pangeran Walang Sungsang. Ketemu sama Berangkat Syekh ke itu. Arab di sana, pas di sana bertemu dengan adiknya Raja Mesir. Ya, Syekh sama Ya. itu. Bertemu di sana Syekh Jamalulail. Itu yang disebut Pati Ongka Jatra. Dia juga berangkat haji. Akhirnya dia bertemu di situ. Dia melihat Nyimas Lara Santang. Dia memiripin istrinya kakaknya yang jadi Raja Sarip Abdillah. Kok ini mirip sekali gitu ya. Padahal orangnya udah meninggal. Akhirnya dia bertanya, apa ini menjadi jodoh kakakku lagi? Ya akhirnya dia deketin oleh Pati Ongka Jatra ini, ditanyain orang dua ini, ya Kisanak ini dari mana? Asal saya ini dari timur jauh, saya ini putra daripada Prabu Siliwangi, Raja Jawa, kata yang orang dua ini. Akhirnya ngobrol. Setelah selesai itu dibawa ke baraknya. Setelah selesai hajinya dibawa Iya. ke Mesir. Ya. Dia sedang berjalan itu rakyat Mesir itu pada bingung. Ini permaisuri hidup lagi. Ya, hanya sampai ke kakaknya Sarip Abdillah juga bingung, kok ini istriku hidup lagi. Akhirnya diceritakan sama adiknya ini Pati Ongka Jatra. Akhirnya di sana apakah mau di sana untuk dijadikan seorang permaisuri di sini. Cuman ada syaratnya. Syaratnya itu satu. Saya harus mempunyai anak lelaki ya yang sepunjul sebuana bisa untuk menyebarkan agama Islam itu di tanah Jawa. Ya, beliaulah itu. Tuh. Akhirnya Syekh Sarip Abdillah menyanggupin menikah. Jadi tiap malam dia berdoa aja meminta kepada Allah. Cuman dasar umurnya pendek ya, baru 4. Nah, setelah menikah dia mempunyai seorang anak yang diberi nama Sarip Abdillah. Nah 2 tahun kemudian punya anak lagi, Sarip Nurullah. Nah
Syarif Hidayatullah umur 4 tahun, adiknya umur 2 tahun, bapaknya meninggal. Ini kan belum bisa untuk menggantikan kedudukan kan? Akbar Pangestu Hidayatullah itu namanya Ya. kayak yang laki-laki. Itu belum bisa untuk menggantikan kedudukan. Syarif Akhirnya Hidayatullah. Polmak pejabat sementara itu tuh si pamannya. Nah, setelah 16 tahun kemudian itu tuh diserahkan kepada Syarif. Ini secara singkat aja nih. Ya, Syarif Itu Hidayatullah. singkat itu Bang tuh. Gunung Jati itu kan? Iya. Syarif Hidayatullah umur 20 tahun itu dia diangkat untuk menjadi seorang raja di sana di Mesir. Mhm. Ya, cuman kedudukannya hanya 2 tahun. Akhirnya diserahkan kepada adiknya Syarif Nurullah untuk meneruskannya. Syarif Hidayatullah ini hijriah ke tanah Jawa dengan syiar Islamnya untuk membantu uaknya di tanah Jawa atau di Cirebon atau di keraton ini. Dan pada waktu itu Syarif Hidayatullah itu ditempatkannya di Nurgiri Saptarengga yang sekarang disebut Pertamanan Gunung Sembung. Ditempatkan di situ. Nah, itu dia datang umur 22 tahun di sini. 14 1470 dia datang ke tanah Jawa. Umurnya 22 tahun. Dia lahir 1448. Jadi umur 22 tahun. Dan pas 1 tahun kemudian dia ini menemukan jodoh seorang perempuan yang bernama Nyimas Kuresin. Nyimas Kuresin ini anaknya Ki Gede Babadan. Menikah dengan beliau tapi tidak mempunyai seorang keturunan. Ya, akhirnya pada waktu itu Syarif Hidayatullah ini dia syiar Islam ke tanah Banten, ngedatangin pamannya Adipati Suroswan yang anaknya dari istrinya Prabu Siliwayang dari Kentring Manik, adinya Surawisesa, yang menjadi datangin ke sana ke Banten, maksudnya supaya masuk Islam. Nah, pada waktu itu pamannya juga mau lah, yang datang itu keponakan ya. Nah, jadi adiknya ibunya cuman lain ibu. Gitu. Nah, setelah dia datang ke sana, dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nyimas Kawunganten. Ya, tahu kan. Hanya menikah dengan Nyimas Kawunganten. Nah, tapi Nyimas Kawunganten ini dia mempunyai seorang kakak yang bernama Prabu Arya Suryajaya yang disebut Pucuk Umum yang di Cirebon, di Banten Girang itu. Banten Girang. Pucuk Ya, Umum. Pucuk Umum. Itu Pucuk Banten Girang. Umum. Dan pada waktu itu akhirnya menikah Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Kawunganten. Nah, punya anak 2 itu tuh putra putri. Yang pertama Ratu Winohon, yang kedua Pangeran Sabakingkin atau yang disebut Maulana Hasanuddin. Jadi kadang-kala Banten Satu juga bikin Palembang. ya Sebenarnya satu itu orang aja, itu Pak. orangnya. Itu aja. Orangnya itu satu yang di Sebentar itu Palembang. aja. Sabu Kingking. Kalau Bapak nurusin Sisil bukan di Bantennya nanti. Jadi Pasai ke Fatah. nah, Kalau saya jadi loh, ya begini. Palembang. Saya juga pernah ngurut. Nah, jadi begini, Pak. Jadi Hasanuddin itu bukan di Palembang saja. Di Makassar juga itu yang disebut Sultan Hasanuddin itu orangnya satu. Itu aja tuh. yang disebut ayam jantan dari timur ya beliau. Orangnya satu itu tuh. Itu sebenarnya Kadang-kadang dibuang. orang tidak ngerti. Orangnya Hasanuddin satu. itu waktu penjajahan itu dibuang sebenarnya. Di sana malah bikin pemberontakan lagi. Oh. Makanya dijulukin kamu ayam jantan dari Timur. Nah, Kalau saya apa? diminum dulu. Sok, mangga. Karena Diserahkan saya- dulu ya. kalau Ya. untuk Hasanuddin itu saya pernah Assalamualaikum berdoa. warahmatullahi wabarakatuh.